Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, limpahan rahmat serta limpahan karunia yang senantiasa masih diberikannya kepada kita, sehingga dengan berbagai macam limpahan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Selawat beriringkan salam tak lupa juga senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat akan meningkatkan kadar keimanan dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan ketakwaan tersebut juga nantinya mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki waktunya masing-masing, memiliki temponya masing-masing, memiliki masanya masing-masing. Ada orang barangkali yang berusia 85 tahun dikasih Allah waktunya. Ada mungkin 75, 70, 60, bahkan ada juga orang yang dikasih Allah temponya 10 tahun, 1 tahun, bahkan ada beberapa hari hadirin sekalian. Semua itu memang sudah menjadi tetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya hadirin sekalian adalah saat ini kita yang memiliki waktu, kita yang memiliki kesempatan itu, bagaimana kita melihat waktu ini hadirin sekalian? Bagaimana kita memahami waktu ini? Agar apa? Agar kita tidak terlibat orang-orang yang menyia-nyiakan waktu yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini coba kita akan melihat firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 hadirin sekalian. Kiranya ini bisa menjadi iktibar penting bagi kita, menjadi pembelajaran penting bagi kita bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illallazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran serta nasihat menasihati dalam kesabaran. Itulah bunyi firman Allah hadirin sekalian. Al-asr wal asri.
berasal dari kata al-asr yang secara harfiah hadirin sekalian itu bermakna memeras. Memeras dengan sekuat tenaga sehingga menghasilkan, mengeluarkan inti daripada perasaan itu. Kalau kita ibarat kelapa, hadirin sekalian, kelapa itu kita parut kelapa, kita peras hingga mengeluarkan inti sari daripada santan yang dia miliki. Nah, kalau diartikan dalam kehidupan sehari-hari hadirin sekalian, al-asr itu artinya kita memeras waktu, mempergunakan waktu yang kita miliki itu dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk memperoleh hasil yang terbaik dari waktu yang kita miliki itu. Artinya dari sekalian, tidak ada istilah menyia-nyiakan waktu, tidak ada waktu yang sia-sia yang kita miliki. Kenapa? Al-asr itu sejatinya bermakna mempergunakan usia kita yang ada semaksimal mungkin. Dengan sungguh-sungguh kita pergunakan itu. Untuk apa? Untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk memperoleh hasil yang terbaik hadirin sekalian. Itulah arti daripada al-asr, waktu, masa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk ke belakang, kita melihat asbabun nuzul daripada firman Allah surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini dari sekali. Jadi hadirin sekalian sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul ayat ini menceritakan bahwa suatu hari menjadi kebiasaan orang kafir itu duduk-duduk di sore hari. Kalau orang kita bilang ngobek-ngobek di sore hari, mereka bercerita dari sekalian. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan kemujuran dan kesialan mereka pada hari itu. Jadi di sore hari itu dari sekalian, mereka semacam punya serambi, punya tempat mereka itu duduk-duduk bercerita. Si Pulin bercerita, oh waktu saya hari ini begitu beruntung katanya. Baik kali waktu ini, memang waktu hoki yang saya miliki. Ada lagi yang bilang, waktu saya hari ini biasa-biasa saja. Gak ada yang wah, gak ada juga yang menyedihkan, gak ada. Biasa-biasa saja. Ada lagi yang berkata lagi, waktu saya hari ini begitu dahsyat. Saya perlu kesialan, saya perlu kesulitan. Memang hari ini total bagi saya itu hari yang menyialkan katanya. Nah, ketika hari itu sial, ketika nasib mereka pada hari itu tidak baik, mereka menistakan waktu. Mereka menghardik waktu, ini waktu yang sial bagi saya. Waktu gak berpihak kepada saya katanya. Bagi orang yang beruntung mengatakan, oh hari ini waktu yang paling beruntung bagi saya. Bagus waktu ini, hoki bagi saya. Itulah kebiasaan orang kafir dari sekalian ketika sore hari. Nah, melihat kondisi ini turunlah firman Allah surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang menjelaskan tentang waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Maka terus kalian, kalau kita pahami makna al-asr secara harfiah itu, maka waktu itu semuanya bersifat netral. Artinya apa? Waktu itu tidak ada berpihak kepada salah satu orang, tidak ada. Semuanya netral. Tinggal lagi bagaimana kita bisa mengondisikan waktu itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu sehingga waktu yang kita miliki itu memberikan efek positif bagi kita, memberikan dampak yang baik bagi kita. Sehingga apa? Kita tidak mengatakan, oh ini waktu yang sial bagi kita. Tidak, hadirin sekalian. Orang yang memahami al-asr secara harfiah, maka dia memaknai dari sekalian tidak ada waktu sial bagi dia. Ketika dia ditimpa musibah, dia juga tidak mengatakan ini waktu sial. Tidak. Kenapa? Karena dia memiliki pemikiran bahwa semua itu ada sebab akibatnya. Sebab begini, akibatnya begini. Itu orang yang memahami waktu dari sekalian.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke firman Allah. Wal innal insana lafi husrin. Yang kedua hadirin sekalian adalah makna kata husrin. Husr itu berbentuk nakirah dalam tata bahasa Arab. Ma'rifah, dia bersifat umum hadirin sekalian. Artinya apa? Kerugian yang dialami manusia itu bersifat umum. Semua manusia itu punya peluang mendapatkan kerugian dari waktu yang dia miliki. Semua manusia hadirin sekalian. Yang tua, yang muda, yang berpangkat, yang biasa, presiden sampai tukang semen, semua punya peluang untuk mendapatkan kerugian dari waktu yang dia miliki. Semua hadirin sekalian. Tinggal lagi tergantung kita bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ketika waktu kita kelola dengan baik, maka dia akan memberikan efek yang baik kepada kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengelola waktu itu dengan sembrono, maka dia juga akan memberikan efek buruk bagi kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali pernah mengungkapkan dalam perkataannya, "Ma fatakal yauma minar rizqi yurja ghadan audata wa ma fataka minal umri la yurja raja'atahu." Ali mengatakan, rizki yang tidak diperoleh hari ini itu bisa didapatkan esok hari. Tapi waktu yang kita sia-siakan hari ini, dia tidak akan kembali lagi hadirin sekalian. Ini kata Ali. Jadi kalau rezeki kita hari ini itu kecil, itu masih bisa terdapatkan esok hari, kata Ali. Masih ada peluang terbuka yang sama, masih ada peluang yang besar yang sama. Tapi waktu yang sudah kita sia-siakan itu nggak akan pernah kembali hadirin sekalian. Tanggal 16 November 2023 ini tidak akan terulang lagi di hari-hari yang akan datang, tidak ada. Kenapa? Waktu itu akan pergi dan pergi untuk selama-lamanya hadirin sekalian. Maka Ali memesankan kepada kita untuk mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Disambung lagi hadirin sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fa iza faraghta fansab. Indah hadirin sekalian. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka lanjutkan kepada urusan yang lain, kata Allah. Tidak ada waktu yang sia-sia dalam pandangan Islam dan sekalian. Kalau kita sudah selesai satu urusan, kerjakan lagi urusan yang lain. Oh, udah selesai, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Bisa dulu leha-leha dulu. Tidak ada sekalian. Faiza farohata fansab. Kalau sudah selesai satu urusan, bergegaslah kita untuk melakukan urusan-urusan yang lain. Inilah sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa memahami dan memanfaatkan waktu yang kita miliki itu hadirin sekalian. Anak-anak kita itu juga harus dikasih paham bahwa mereka punya waktu sendiri. Kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus meniti karir, kapan mereka harus memiliki potensi yang baik, harus diberitahu aja sekalian. Orang tua harus memberikan pemahaman itu agar apa? Anak bisa mengerti. Memang di usia dia anak-anak merupakan waktu bermain, tapi bermain apa? Bermain yang memberikan efek ilmu pengetahuan bagi mereka. Agar apa sekalian? Agar anak-anak kita itu tidak memiliki waktu yang sia-sia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas selanjutnya hadirin sekalian, siapa sebenarnya orang-orang yang tidak akan mengalami kerugian dari waktu yang dia miliki? Bagaimana caranya hadirin sekalian agar kita terhindar dari waktu yang sia-sia? Nah, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Ada 4 indikator hadirin sekalian. Ada 4 hal yang perlu kita pahami, perlu kita laksanakan agar kita tidak terjerumus kepada orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, agar kita tidak termasuk orang yang memiliki waktu yang sia-sia. Yang pertama kata Allah, illal ladzina aman, beriman hadirin sekalian. Maka iman itu perlu dibawa kemana-mana. Maka iman itu perlu dipatri, dikuatkan dimanapun kita berada. Agar apa? Yang kita kerjakan itu semua berlandaskan iman. Banyak orang pandai cerita dari sekalian. Oh begini cerita, dia pandai dari sekalian. Orang ketika pemilu saat ini tuh bawa agama. Agama bilang pemimpin begini, pandai dia ngomong dari sekalian. Tapi ketika dicek jam berapa, kapan dia sholat berjamaah, tidak ada. Artinya apa sekalian? Imannya ada ketika dia bicara tentang agama. Tapi selepas dia bicara agama, imannya nggak ada lagi. Buktinya apa? Buktinya kelihatan dia di mana ketika sholat berjamaah. Ini hadirin sekalian yang sangat kita sayangkan hadirin sekalian. Maka yang pertama itu yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita kuatkan pondasi kita adalah pondasi iman. Agar apa? Agar kita tidak memiliki waktu yang sia-sia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin sekalian, agar kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu, agar kita tidak punya waktu yang sia-sia. Apa doa sekalian adalah wa amilu solihat kata Allah, dan melakukan amal soleh, mengerjakan amal soleh. Artinya hadirin sekalian, setiap pekerjaan kita itu harus kita niatkan menjadi amal soleh. Orientasi yang ada di pikiran kita itu adalah mengerjakan amal-amal soleh hadirin sekalian. Habis amal soleh A, amal soleh B. Habis amal soleh B, amal soleh C. Dan begitu terus hadirin sekalian. Amal soleh, dan amal soleh yang lainnya yang senantiasa kita kerjakan. Dengan demikian kita tidak punya waktu yang sia-sia. Kita nggak punya waktu yang terbuang sia-sia hadirin sekalian. Kenapa? Orientasi kita, pemikiran kita adalah amal soleh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin sekalian kata Allah adalah saling wasiat, saling bernasihati dalam kebenaran. Kita ketika punya kawan salah, kita nasihati dia kepada jalan yang benar. Kita kasih tahu hadirin sekalian. Ketika kita salah diingatkan oleh teman kita, kita harus legowo terimanya. Jangan mentang-mentang kita usianya lebih tua yang mengingatkan lebih muda dari kita nggak mau dengar itu sekalian. Yang namanya nasihat menasihati dalam kebenaran itu nggak memandang usia. Maka dikatakan lihat apa yang dia sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Agar apa itu sekalian? Agar kita mau menerima nasihat dari orang lain. Yang terakhir hadirin sekalian, agar kita tidak menyia-nyiakan waktu adalah saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya, menasihati sesama kita dalam hal kesabaran. Artinya apa? Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada kawan-kawan kita itu agar tidak mudah terpancing emosinya. Tidak sedikit-sedikit dia marah-marah, tidak sekalian. Bagaimana kita menasihati mereka untuk memprioritaskan yang namanya kesabaran, untuk meletakkan kesabaran itu di atas mental kita. Agar apa? Agar kita tidak mudah terpancing emosi, karena emosi yang membludak hadirin sekalian itu bisa membuat kita menyia-nyiakan waktu. Oh, pikiran saya lagi berat ini, saya lagi stres ini. Gak sabar dari sekalian. Akhirnya apa? Dia sia-siakan waktu dia. Inilah pentingnya dari sekalian, nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan dan bagi kita yang berhadir pada hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun.